di Kabupaten Lamandau, teman-teman. Di sepanjang kiri kanan banyak didominasi oleh perkebunan sawit. Ini Masya Allah ya, lika-liku Trans Kalimantan. Alhamdulillah sampai di batas provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Di depan iring-iringan truk TNI. Ini nggak tahu dari mana nih, salib aja lah. Hujan deras sepanjang Nangatayap hingga ke Pontianak. Mantap. Hujan mulai reda, masuk ke jembatan terpanjang di Kalimantan Barat. Nah, sekitar jam 1 sampai di kota Pontianak. Masih ada 150 km lagi. Gas. Nah, foto-foto dulu di 0 km Singkawang nih. Itu ada di depan. Si cakep. Alhamdulillah sampai gas di rumah. Kilometer 0 Singkawang. Bismillah. Oke, balik lagi di Andrio Dwi Kusuma. Apa kabar kalian semua? Pas bertepatan dengan momen Idul Fitri, saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri untuk semua teman-teman semua. Dan ya, semoga amalan kita selama bulan puasa kemarin Allah terima, dan selamat menjalankan aktivitas ya seperti biasanya. Ya, semoga Allah selalu lindungi kita dalam berbagai aktivitas kita ya. Oke, jadi perjalanan kali ini setelah sarapan dan servis motor di Pangkalan Bun, aku lanjutkan perjalanan langsung tembak nih menuju ke kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jarak tempuh kurang lebih 700 kilometeran, ya mungkin 12 hingga 15 jam lah kalau dengan istirahat. Ya nanti perkirakan lah, kalau capek mungkin istirahat 1-2 jam kemudian lanjut lagi. Ya dipastikan hari ini, nggak hari ini sih, pokoknya satu kali jalan ini harus sampai gitu. Di Pangkalan Bun ada apa aja ya? Tadi hanya sekedar foto-foto di Tugu Katulistiwa, Tugu Pancasila. Ada makan juga di warung Pak Min Klaten. Kemudian ya foto-foto di gerbang kota gitu aja sih. Nggak kemana-mana juga, nggak explore. Karena ya memang harus pikir mau segera sampai rumah. Udah mulai bingung nih teman-teman, entah ini masuk ke Kabupaten Lamandau apa masih di Kota Waringin Barat ya. Ya perkampungan kan didominasi sama perkebunan sawit ya, perusahaan-perusahaan gitu. Dan beberapa informasi juga yang punya kebun sawit nih memang petani lokal, warga lokalnya sendiri yang nanam sawit gitu. Berarti kan memang sawit di sini sangat-sangat potensi ya, sangat-sangat menguntungkan warga sekitar gitu. Terlepas dari apa kontroversi ya, kalau menguntungkan masyarakat sekitar ya kenapa tidak begitu. Toh mereka berarti siap dengan dampaknya gitu. Ya mungkin ya kan sekarang kan lagi heboh kan Pak Presiden. Bentar nih, bocah-bocah nih ngapain nih? Mana ngudut lagi. Tuh. Dasar bocil. Nah pokoknya dituduh punya sawit lah, sawitnya enggak apalah. Pokoknya deforestasi lah, kayak gitu-gitu kan. Ya itu sebenarnya hanya komentar-komentar orang luar yang nggak merasakan sawit gitu. Sejauh ini informasi yang aku tahu kan, kalau segala jenis tanaman penghasil minyak itu yang paling efektif ya hanya sawit. Coba bayangkan kalau misalnya nih pakai bunga matahari nih. Kalau produksi sawitnya mungkin 1 hektarnya bisa dapat 10.000 liter misalnya, gitulah anggap aja. Kalau jumlah bunga matahari yang sama nih 1 hektar juga mungkin cuma 1.000-2.000 doang gitu. Jadi nggak efektif. Kalau sawit dia lebih efektif gitu. Ini mohon maaf dari pengetahuanku aja sih ya, mungkin ada yang lebih pinter soal persawitan. Intinya kalau apa kata presiden, selagi itu bukan yang perintah-perintah ataupun aturan-aturan yang menyesatkan atau nyuruh-nyuruh hal yang nggak baik gitu, maksiat gitu, nggak usah dituruti. Selagi programnya baik untuk ke depan untuk rakyat, jalan aja. Simple lah, gua mah simple. Presiden bilang oke, oke. Presiden nyuruh jangan, ya udah jangan gitu. Udah gampang ya, yang tanggung jawab itu mereka gitu. Kita hak kita, kewajiban kita menunaikan haknya, udah beres.
Trans Kalimantan gimana menurutmu Bang? Oke, kalau Trans Kalimantan yang pernah aku lewati ya, itu mulai dari ujung sebelah barat ya, dari pesisir barat ya, Pontianak, Singkawang Pontianak sampai ke Banjarmasin. Hanya itu yang aku pernah lewati Trans Kalimantan ya. Kalau dari Banjarmasin ke arah utara, Kalimantan Timur utara itu memang belum pernah mengalami. Nah, untuk di Kalimantan yang versiku yang pernah aku lewati, itu jujur aja boring. Kenapa boring? Karena sepanjang jalan mungkin 70-80% pemandangannya sawit, tanaman gitu, entah itu sawit ataupun hutan ya, kecuali kalau di daerah yang dekat-dekat perbatasan provinsi ya, kalau pas pagi-pagi subuh gitu lewat sana itu benar-benar top, mantap. Satu, kenapa itu daerah perbukitan, dua, dia masih asri kiri kanan hutan, ketiga masih banyak hewan-hewan ya, hewan-hewan hutan gitu, bunyi-bunyi pagi-pagi, banyak hewan gitu. Dan di sana itu berkabut, itu yang mantap ya. Kalau kalau udah mulai siang itu udah panas. Jadi di Kabupaten Lamandau ini itu ibu kotanya namanya Nangabulik. Jadi pas di Nangabulik itu setelah zuhur, istirahat dulu, makan, sholat zuhur, asar, kemudian lanjut lagi. Nanti ada namanya Sungai Sitonga. Sitonga itu ada air air gunung di sana. Oke, ini di daerah Sungai Sitonga. Jadi daerah ini masuk di Kabupaten Lamandau, berbatasan dengan Kalimantan Barat. Ini jalan Trans Kalimantannya ada di sebelah sana. Ini kan jalan Trans Kalimantan. Nah, airnya deras, masya Allah, deras banget. Ini agak hati-hati karena rutenya menanjak, turunan maksudnya. Wow. Licin. Nah, gua cuci muka. Cuci muka seru ini. Katanya di sana itu ada wisata lagi, lewat sana terus, nah ke sana tuh ya sama aja kayak gini, cuma bayar 10.000 kata orang sini. Yang ini yang gratisan. Dari Sisi Tengah masih ada kurang lebih 15 km lagi untuk sampai di batas provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Masih di sepanjang jalan. Nah, kali ini udah mendekati perbatasan provinsi. Jalanan didominasi oleh hutan tropis. Nah, hutan yang model-model gini nih, yang kalau pagi-pagi ya, subuh-subuh gitu, banyak hewan-hewan, banyak bunyi-bunyi ya, burung kah, serangga kah, dan juga berkabut. Nah, masih asri banget kalau tinggal sini. Cuma sayangnya daerah ini memang jauh dari pemukiman gitu. Nah, kalau nggak salah waktu tahun berapa ya, 2015-an gitu deh, waktu aku pertama kali, nggak pertama kali juga, kali kedua lewat sini, belum ada tiang listrik tuh. Sekarang udah ada tiang listrik. Nah, berarti dulu yang di warung-warung di perbatasan itu menggunakan genset. Wow, pantesan dulu harganya mahal-mahal ya. Indomie mie telur gitu aja 10.000. WK. Sebentar lagi nyampe di perbatasan. Cuma perbatasannya ini yang di Google Map nggak akurat ya. Batasnya itu nggak akurat. Kenapa? Kalau batasnya di situ tapi poin provinsinya beda. Nah, di depan pintu gerbangnya. Nah, di kiri kanan ada warung biasa, tempat
supir-supir travel bis Damri rehat di sini. Alhamdulillah meninggalkan provinsi Kalimantan Tengah. Welcome home. Sini aku nggak istirahat, nggak makan, lanjut karena masih cukup tenaganya. Sebentar, foto-foto kayaknya. Udah jauh-jauh sampai sini ya, foto-foto lah kan. Oke, ini di bawah kaki, di kaki gerbangnya tuh ada dayaknya ini, ngadep ke sana ke sini. Aduh, sayangnya warnanya ini buram. Nih sekitar jam 4 sore, masih ada berapa jam lagi ya, 6, 7, 8 jam lagi. Masya Allah jauh. Oke, nggak apa, langsung tancap gas dari batas provinsi. Dan ya, akhirnya pulang kampung. Kampung KB Kalimantan Barat. Ya, walaupun kampungnya masih 8 hingga 9 jam lagi. Udah mulai sore nih, sekitaran jam 5. Nah, ini ketemu iring-iringan truk dari TNI. Nggak tahu nih dari kemana, mau kemana. Karena jalurnya banyak tikungan, blind spot, jadi agak sulit mau nyalip. Tapi pernah sesekali dia supirnya ngasih jalan gitu, ngasih kode, suruh nyalip, waktunya udah pas. Ini kayak ngasih lampu sen kiri tapi ngasih hazard itu, lampu sen kanannya mati. WK ada aja. Kalau mobil nggak layak jalan itu lampu-lampunya mati, yang nggak usah dipakai gitu. Beli lampu bohlam tuh 5.000 10.000 doang. Oke, ada celah sedikit nih. Oh, supirnya ngasih kode. Thank you Pak. Lanjut kosong. Adem sekali, nggak adem sih silau. Ini masih ngarah ke barat, berarti mengarah ke ini Kecamatan Tayan. Tayap, Nangka Tayap. Nah, jadi kan dari batas provinsi itu kan Tumbang Titi, Nangka Tayap, apalagi Sandai, Balai Bekuak, kayak gitu-gitulah, baru nyampe di jembatan Kapuas Tayan. Nanti dari Tayan itu masih ada sekitar 90 kilo apa ya, itu baru nyampe ke Pontianak itu. Oke, hari semakin malam. Tadi habis rehat di Nangatayap, terus Simpang 2 tuh mana? Ketapang apa masuk Sanggau ya? Ya pokoknya daerah sana. Ya, ini jalannya alhamdulillah ada kering. Ya hujan, tapi nanti hujan lagi. Wis, lampunya kalau jalanan kayak begini, memang Trans Kalimantan ini wajib lampu tambahan. Ya kalau kalian pakai lampu standar sih boleh aja, tapi ya nggak kuat deh kayaknya. Memang harus lampu tambahan, apalagi perjalanan jauh. Ya butuh lampu ekstra. Kayak lampu yang ku pakai ini, pakai punyanya Moto Wolf. Lampu tembak Moto Wolf. Cukup sepi ya teman-teman, nggak banyak kayak ini. Kalau Trans Kalimantan boringnya itu karena nggak ada lampu-lampu kota, nggak ada keramaian gitu ya, gelap aja. Apalagi kalau udah sampai ke tengah malam, jam 10 jam 11 ke atas sampai subuh, itu udah memang kosong. Tapi alhamdulillah ada barengan beberapa mobil.
Ini mobil-mobil travel kayaknya ya. Trans Kalimantan aman nggak? Aman, alhamdulillah, insya Allah aman ya. Nggak ada, jarang cerita-cerita ada begal lah, ada apalah kuyang lah, itu mitos, nggak ada. Nah, ini udah hujan lagi. Jujur aku kalau Kabupaten Ketapang ini dan Trans Kalimantan ini sampai Ketayan itu nggak tahu apa nama daerah-daerahnya ya. Kan biasa ngeliatin kecamatan apa, desa apa gitu kan. Ini memang aku nggak tahu sama sekali. Wah, mantap sekali. Udah gelap, hujan ya. Kalau nggak ada lampu tambahan memang aduh buta. Ini lampu tambahan untuk lampu dekatnya memang warna kuning ya teman-teman. Memang kalau lampu kuning memang aku sengaja beli karena untuk ya kejadian seperti ini ya, udah gelap hujan. Nah, memang lampu warna kuning ini lebih terang, lebih nampak. Cuma setelannya ketinggian nih. Nggak apa-apa deh, yang depan lagi nggak ngasih lampu dim berarti aman. Kan gitu patokannya. Kecuali mungkin kalau lagi tanjakan ya, kalau tanjakan memang dia akan nyorot ke atas. Apalagi turun, iya tanjakan ding. Oke, ini kan nggak ada lampu tembak dari depan, artinya lampunya aman di bawah standar. Tuh lampu tingginya warna putih. Gimana Trans Kalimantan kalau malam, berani nggak teman-teman? Jujur aku udah berapa kali lewat sini bolak-balik ya. Dulu pertama kali dari Banjarmasin ke Singkawang tahun 2012 kalau nggak salah, atau 2014 ya kayak gitu. Kemudian 2015 ke Ketapang lewat jalan yang sama juga. Terus pernah juga ke Pangkalan Bun, nah sama juga lewat jalan ini PP kemarin. Cuma kalau kalau siang sih baru enak gitu. Kalau malam jujur kalau lewat jalan seperti ini ya sebenarnya enak aja, cuma harus pede aja, tahu loh, tahu ini kondisi jalan. Karena ada di jalan-jalan tertentu kan di beberapa titik itu banyak lubang, tapi alhamdulillah kalau Trans Kalimantan minim minim lubang, mungkin hanya aspal-aspal tambalan gitu, jadi tetap pede di kecepatan tinggi. Oke teman-teman, masuk di jembatan, kawasan mau masuk ke jembatan ini, jembatan Tayan di Kecamatan Toba Piasak, Toba Kabupaten Sanggau, nanti berseberangan sama Kecamatan Tayan, itu Kabupaten Sanggau juga. Dan for your information, kalau jembatan ini adalah terpanjang di Kalimantan Barat. Panjangnya itu totalnya 1400 meter. Dia dibagi jadi dua ya. Bentangan pertamanya kalau nggak salah tuh 1100, yang kedua itu 300. Jadi di total dia 1400 meter. Nah, sementara yang di Sambas itu 1200 kalau nggak salah. Ya koreksi kalau salah ya. Ini kondisi malamnya gini, ini sebenarnya ada tiang-tiang lampu cuma nggak dinyalain. Nyala tapi nggak semua deh. Ada juga ya kendaraan lain. Sepi men, aduh silaunya. Ya ini sepi. Ini kalau siang pagi sore gitu jadi tempat nongkrong teman-teman. Sayang ya, kenapa mental warganya tuh suka jadikan jembatan tempat nongkrong. Kenapa? Karena mereka nggak ada hiburan kali ya. WK WK WK. Jadi tuh ini
sepanjang kiri kanan tuh kan jadi penyempitan, ada parkir mobil pun parkir di situ, kurang ajar. Jadi tempat ini penyempitan jalan. Coba bayangkan, nah ini udah masuk bentangan pertama. Ya, kalau apa ya, kalau rame lalu lintas gitu, bikin macet, bikin rusuh. Kamu parkir naikin aja ke trotoarnya gitu. Yang pejalan kaki juga nggak ada sih. Oke, seperti masuk ke dalam lorong. Wah, kalau semakin jauh lampunya semakin tinggi ya. WK WK WK. Ini namanya jembatan Tayan. Ya, dia di tengah-tengahnya tuh ada pulau. Ya, terus sambung lagi jembatan lagi gitu. Nggak tahulah jam berapa ini, aku udah nggak lihat-lihat jam lagi. Udah nggak ada catatan-catatan perjalanan lagi, hantam aja pokoknya Trans Kalimantan mah. Nah ini percabangan jalur. Oke, kalau ke kanan atau ke kiri itu ke kiri ding, dia masuknya ke Pulau Tayan. Nah ini jembatan yang bentangan kedua. Nah jadi jembatan Tayan itu sebenarnya hanya 1100-an, 1100 meter yang sebelah belakang tadi. Cuma karena dia sepaket jadinya lebih panjang gitu. Oke, jembatannya udah habis. Jadi di depan ada percabangan jalan menuju ke Pasar Tayan dan juga menuju ke arah ke Pontianak. Nah dari arah Pontianak nanti, nah ini kan udah mulai keramaian nih, tapi dikit doang. Nah nanti di depan ada Simpang Ampar, nah itu percabangan lagi tuh. Pontianak sama ke Sintang, ke Malaysia, ke Singkawang, itu bisa lewat sana gitu. Oke, dari sini Pontianak masih sekitar 111 km lagi, teman-teman. Ayo gaspol. Alhamdulillah sekitar 2 jam lebih dari Tayan ke sini. Sampailah masuk di Kabupaten Kuburaya. Nah, di Kuburaya ini Sungai Raya ya nama daerahnya ya. Dari sini ini kabupaten yang berdempetan sama kota Pontianak. Jadi ya di depan itu masih ada sekitar berapa kilo lagi. Di Jalan Ahmad Yani. Nah, ini jalan yang dari Pontianak Kota menuju ke Supadio Bandara. Sini juga masih barusan hujan ya teman-teman. Tadi sepanjangan jalan hujan juga. Nah di depan itu dia masuk gerbang kota Pontianak ya. Selamat datang kota Pontianak dan resmi masuk kota Pontianak teman-teman. Yuhu. Sampai di sini sekitaran jam 1. Jadi rencananya mau ke pusat kota dulu, mau ambil uang cash, nanti makan dulu di pinggir jalan ya, mana-mana ada warung buka lah ya. Sebenarnya mau ngincernya itu lalapan, nasi lalap Jusela itu Lamongan. Nah, kata orang sini itu Lamongan atau enggak pecel, pecel lele ya, itulah dia. Ini jam 1 masih sunyi ya teman-teman. Biasanya ini malam nih tempat balap liar nih, mungkin karena hujan jadi sunyi. Ya, siapa juga mau balapan hujan-hujan ya, kena cipratan air nanti. Jam 1.25 dari BNI Pontianak di Jalan Rahadi Usman. Ini dekatnya ini ya, penyeberangan feri Siantan Baradan ya, dekat situ. Dekat pelabuhan kota juga. Nah, ini kan muter-muter dulu nih. Ternyata ketemu ATM yang 24 jam ada di sini. Nah, ini menuju ke arah Singkawang. Singkawang Pontianak itu 150-an kilometer, 100 ya 150 lah. Nah,
cukup lengang, tapi masih ada beberapa lah orang. Nah, berburu makanan kali ini ya. Nah, untuk jalur truk kontainer tuh lewat sini ya, lewat dalam kota. Sayangnya lewat dalam kota, soalnya belum ada jalur lingkar ya, ataupun jalur khusus untuk kontainer tanpa harus masuk ke dalam kota. Nah, seperti ini penampakannya. Ini percabangan jalan, nggak tahu kemana itu, ke kanan. Pontianak nih agak-agak sebenarnya enak ngapalinnya. Kalau kalian ada di seberang sungai, ya sebelah sisi yang sini, ya udah patokannya utara itu sungai. Itu jalan besar, tinggal kalian cari arah jembatannya aja gitu. Mudah kok. Pontianak nih dulu aku sempat tinggal di sini kurang lebih selama 3 tahun, tapi itu waktu masih bocil. Tapi sekarang udah, Pontianak ini udah jarang-jarang sih datang ke Pontianak. Paling cuma keperluan mau ke pelabuhan ya lewat kota. Kalau ke bandara ya langsung nggak masuk ke dalam kota gitu. Dan biasanya juga kalau pulang dari Sarawak ya lewatnya ke ini Sungai Ambawang di Kuburaya. Jadi jarang lewat masuk ke Pontianak kota gitu. Kecuali paket travel pun juga sama, dia nggak masuk ke dalam kota. Kecuali kalau ada penumpang khusus ke dalam kota ya memang diantar ke dalam kota gitu sih. Ini Jalan Tanjung Pura kalau nggak salah teman-teman ya. Jalan Tanjung Pura. Nah di sini tuh yang di sebelah kanan ada pom bensin. Itu biasa ada nasi uduk. Nasi uduk Borobudur biasa suka makan di situ. Enak nasinya. Nasi uduk Borobudur. Nah di depan ada perempatan. Untuk ke Singkawang ambil kiri ya teman-teman. Belok kiri. Nah ini jembatan Kapuas 1. Nah ini duplikasi ya jembatan yang Kapuas yang baru. Karena dulu itu kalau jembatannya hanya ada satu, macetnya luar biasa. Dan jembatan ada 2 pun macetnya juga tetap luar biasa. Artinya ya bukan mengurai kepadatan tapi malah menambah arus lalu lintas, menambah jumlah kendaraannya ditambah. Karena orang mikir lewat sini aja daripada lewat Kapuas 2 lebih jauh lagi gitu. Ini di bawah, di sebelah kiri itu percabangan ya antara Sungai Kapuas yang besar dengan Sungai Kapuas ini kecil. Lalu ada jembatan, ada Sungai Landak juga. Sungai Landak masih ada di depan. Nah, di depan ada percabangan Simpang 4. Nah kalau kalian mau ke luar kota, ke bandara, kemana itu belok kanan, bypass. Nah, kalau belok kiri itu masuk ke ini ya, keraton keraton Kesultanan Sambas itu ya, Kadariah gitu. Ini Masya Allah pertama kali lewat sini udah dilebarin jalannya. Dulu masih 2 lajur, sekarang udah 4 lajur. Masya Allah ya, sebuah perkembangan juga oleh pemerintah setempat. Mantap. Ini Pontianak yang seberang sungai ini, lalu lintasnya lampu merahnya tuh aduh semerawut, demi Allah semerawut. Kayak nggak tahu itu mana merah mana kuning, hantam aja. Ini aku santai aja nih lampu merah, biarpun yang lain nerobos, ujung-ujungnya nerobos juga. Ya tengah malam sih kenapa lalu. Tapi kalau di Jawa ya, Jawa yang beberapa kawasannya seperti Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Ngawi gitu, Malang sekalipun, Surabaya, itu lampu merahnya memang 24 jam ya kan. Tapi insya Allah masyarakatnya tuh banyak yang tertib gitu, tetap ikut lampu walaupun lalu lintasnya sepi. Nah ini jembatan Landak teman-teman, di atas Sungai Landak. Nah nanti kalau ke kanan itu ngikutin sungai itu di Ngabang namanya, nama kotanya, di Kabupaten Landak. Nah ke kiri kan itu nanti ke muara Sungai Kapuas.
Nah, dari sini lurus ke 28 Oktober, ke kanan nggak tahu, kiri ke arah Singkawang. Jujur kalau ngerasa perjalanan ya udah perjalanan Trans Kalimantan gitu kan. Kalau udah nyampe Pontianak aja itu rasanya udah kayak kampung sendiri gitu. Ya Allah, deket lagi rumahku gitu. Soalnya familiar gitu. Beda kalau dari arah ke Sintang. Aku dari arah Sintang ke Singkawang lewat Sungai Pinyuh, lewat Bengkayang gitu kan. Itu jalannya lebih ke berliku-liku, lebih ke hutan-hutan. Kok ini kan masih ya didominasi sama pemukiman. Masuk ke Siantan Hulu, Siantan Hilir, eh, Pontianak Utara. Dulu setauku nih Siantan tuh Siantan aja gitu. Gak ada kayak sekarang nih Siantan Hulu, Siantan Hilir, Siantan Tengah gitu. Karena dulu kan waktu kecil kan masih ya kayak satu ini aja, satu kecamatan besar Siantan gitu. Ternyata banyak cabangnya, teman-teman. Dan di sini aku mau ke 0 kilometer kota Pontianak. Loh, 0 kilometer Pontianak ada di seberang. Iya, ada di seberang kota. Dan 0 kilometer Pontianak itu bukan Tugu Katulistiwa ya, teman-teman. Tugu Katulistiwa itu 0 derajat lintang. Kalau 0 kota Pontianak tuh ada di sini nih. Ayo mana ayo. Nah, tuh sebelah kiri. Belum ding. Di depan. Nah, nih sebelah kiri nih. Yap, ini dia 0 kilometer kota Pontianak. Ye. Alhamdulillah. Nah, ini pas bersebelahan sama penyeberangan Siantan Baradan ya. Penyeberangan dalam kota yang ke seberang. Jadi masih ada kapal feri di sini ya di ini oleh ASDP. Patok 0 kilometer Pontianak. Ini pas di Pasar Siantan ya, teman-teman. Yuk, seperti biasa foto dulu. Walau fotonya gelap ya, teman-teman. Kita coba pakai mode super malam. Cekrek. Oke, tadi sempat kan makan di mana ya, Mempawah. Ya, Kabupaten Mempawah deh. Terus istirahat pas masuk waktu subuh di Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Nah, terus alhamdulillah ini sudah masuk ke kota, ke Singkawang. Lalu masih ada jarak belasan kilo lagi untuk sampai di pusat kota. Ya alhamdulillah sampai di rumah coy. Alhamdulillah ini sekitaran jam 5 subuh ya, teman-teman. Suasana kota dari arah Kelurahan Sedau, Pasir Panjang, Sedau itu, kemudian masuk ke Kelurahan Sakok. Nah, inilah Singkawang. Alhamdulillah perjalanan belasan hari hampir tamat. Pengen ngulang lagi insya Allah di 2026, tapi insya Allah nggak lagi sendiri. Ya mudah-mudahan doanya dari teman-teman lah. Ya rezekinya lancar, ya rezeki itu bisa berupa uang, kesehatan, jodoh, ya kan orang tua. Nggak ada masalah dalam kehidupan, lancar-lancar aja, itu udah rezeki ya. Oke. Nah, ini di pasar mau dekat Sedau nih, Pasar Sedau. Nah, ada simpang ke kiri itu bisa ke ini apa ya? Pulau terkecil di dunia itu, tanda kutip. Teluk Mak Jantu. Nah, di situ tulisannya pulau terkecil di dunianya. Tapi kalau kita cari di Google the smallest island in the world, itu malah pulau lain yang muncul. Kayak klaim sendiri gitu ya orang Indonesia ngambilnya gitu. Ya tahu, atau mungkin yang berita luar negerinya masih
belum, informasinya belum masuk atau gimana ya, kita nggak tahu sih. Nggak ada, cuma nggak ada keterangan resminya gitu dari PBB kah ya, bahwa pulau ini terkecil di dunia, Pulau Sinping. Singkawang pagi-pagi ya adalah aktivitas bis dari mana tuh ya, sebenarnya pagi ini seperti normal, seperti ya kebanyakan pagi di kota-kota lain kan. Aktivitas ini apa ya, pedagangan, dagang tradisional, jualan sayur, jualan macam-macam. Pagi-pagi pasar tumpah gitu kalau di Singkawang kotanya sana ada. Nah, cuma ini kan masih belum belum sampai. Oke, ini daerah Kaliasin, teman-teman. Tuh tandanya ada SPBU Kaliasin di sebelah kanan. Dan di sini tuh di depan itu ada percabangan, itu bisa ke ini ya, jalan bypass, bukan bypass sih. Kalian kalau mau muterin Singkawang lewat dalam tuh bisa ke arah Sagatani, Pangmilang itu. Nah, lewat ini dari Kelenteng ini belok kanan. Nah, itu bisa tembus ke sana. Kalau untuk ke kota lewat sini. Soalnya kalau weekend, kalau hari-hari besar daerah ini masuk ke Sakok itu sampai bundaran AI itu macet total macet. Jadi harus pintar-pintar cari jalan alternatif ya, teman-teman. Walaupun kadang jalan alternatifnya itu masih rusak ya, rusak tapi bisa dilewatin. Keren jeepnya. Sorry, saya ngambil jalan kamu. Jam 5 lebih, setengah 6, hampir setengah 6 masuk kota. Nah ini ya udah masuk ke pasar Sakok. Nah, kalau ngelewatin jembatan itu tuh ya banyak aktivitas kiri kanan pagi-pagi ya, orang dagang buah lah, sebenarnya dagang sayur. Nah di depan adalah bundaran AI. AI itu apa sih sebenarnya? Awang Ishak kayak ini. Alhamdulillah sampai hore. Apanya tuh wali kota pertamanya Singkawang gitu, Bundaran 1001 AI Awang Ishak. Ya kalau di Singkawang nih banyak nama-nama tempat tuh berdasarkan nama tokohnya ya. AI itu Awang Ishak, kalau ada taman-taman TCM gitu. TCM itu kan wali kota sekarang ya, Cai Cuimi. Tapi beliau kasih nama taman itu TCM, Taman Cahaya Madani ya, kayak gitu-gitu. Apa ada singkat tapi pakai nama, bukan namanya beliau gitu. Tapi singkatan itu ya mirip dengan nama beliau. Ya politik biasalah. Jadi kayak ninggalkan kenangan gitu. Oh ini taman ini saya yang bangun, makanya kasih namanya yang mirip nama wali kotanya gitu. Jadi walaupun udah berganti wali kota pun nama itu tetap dikenang sama warganya gitu. Pinter juga strateginya. Kontainer kok lewat sini? Setauku nggak boleh. Entahlah. Mungkin karena pagi masih di bawah jamnya, masih boleh. Lewat jalan Ahmad Yani. Aku mau masuk lewat jalan Ponegoro. Nah ini belok kiri ada ke rumah sakit Abdul Aziz, Jalan Pangeran Antasari kalau nggak salah, apa Dokter Sutomo ya, nggak tahu, lupa aku apa nama jalannya. Kalau lurus bisa ke pusat kota. Singkawang lebih dari mayoritasnya Tionghoa ya, walau ada 3 bangsa besar sih sini, suku besar yang memang udah dari dulu menghuni, Melayu, Tionghoa, Dayak ya. Cuma Dayak tuh lebih dominasi di Singkawang Timur ke arah Bengkayang sana. Nah ini di depan Hotel Mahkota tuh yang tinggi tuh. Oke belok kiri masuk jalan Ponorogo ya. Alhamdulillah Singkawang guys. Singkawang sampai rumah. Kemarin kan habis dari Sarawak kan datang ke Singkawang berapa hari ya, Jumat Sabtu Minggu, minggunya langsung berangkat.
jadi nggak sempat keliling-keliling juga kemarin. Alhamdulillah juga sampai di Singkawang. Banyak orang jogging juga ternyata pagi-pagi. Aku tinggal di Singkawang ini kan dari zaman SMP ya, dari SMP sampai sekarang. Nggak sekarang sih, dari SMP sampai 10 tahun lalu. Itu tinggal di sini, jadi hafal lah. Cuma zaman dulu kan Singkawang belum semaju sekarang. Nah, sekarang ini kan udah mulai banyak nih, toko-toko yang modern, hotel-hotel modern, mall, cafe shop. Jadi yang dulu nongkrongnya di warung kopi, ya minum Torabika sesaset gitu, sekarang minumnya cewek yang 20 ribuan ke atas. Ya, masuk ke Jalan Ponegoro yang satu arah. Nah, ini ada Beringin Corner sebelah kanan. Dan ini dulu bioskop nih, bioskop tua nih sebelah kiri nih. Nah, itu nggak tahu isinya apa di dalam sana. Oh, nggak pernah direhab gitu ya, bioskop tua itu. Nah, sini banyak kulineran juga, selain toko-toko juga ada kuliner, makanan, perhotelan juga dekat sini, teman-teman. Di depan ada Tugu Astagfirullah. Ya, Tugu yang lagi berdoa. Muter dulu mau foto dulu di Pekong. Pekong Tengah, teman-teman. Ini sebagai bukti udah sampai di Singkawang. Nah, soalnya tulisan I love Singkawang tuh di sini gitu. Ini harusnya bawa masuk nih, boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma nggak usah deh. Walaupun akam sih, tapi aku juga pendatang. Yap, foto dulu. Sampai jam 5 lewat ya, 5:30 hampir. Jadi setelah berapa hari sih? Foto dulu deh. Setelah 18 hari ya kalau nggak salah ya. Berangkat dari tanggal 5 ya teman-teman. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berapa hari lah tuh? 20 hari, 15 hari. Ya, kayak begitulah. Ya. Ya oke, dari sini ini kan gerbang I Love Singkawang sama Pasar Hongkong. Pas di tengah-tengahnya ada Pekong juga. Lanjut jalan lagi ke 0 km. Dari sini deket kok, 2-3 menit aja. Cuma seperti biasa, muter-muter dong. Ini kelihatan kayak turis. Turis dari mana? Ini belok kiri, belok kanan bisa ya? Oh, bisa. Bukan yang satu arah itu. Nah, di sini banyak toko-toko Cina nih, toko obat, Bang Kalbar itu, Bang Kalbar, Hotel Kalbar. Juga tuh biasa ada toko jualan jamu di situ tuh. Ini masih di Jalan Ponegoro lagi. Di sini ada bakso enak, bakmi gitu. Ada CIMB Niaga. Ini biasa sebelah kiri ada toko-toko handphone. Oke, kali ini ke kiri dari depan ini Masjid Raya Singkawang. Sini pusat acaranya Muslim di Singkawang. Lurus ke Yosudarso, bisa ke Sambas. Kalau kanan ke bisa pusat kota, Bengkayang, ya, lewat sini. Masjid Raya tuh teman-teman, sebelah kiri, sebelah kanan. Kita belok kiri. Ini ada Bank Mandiri sebelah kiri, ya tuh warna putih pagarnya. Dan sebelah kanan ada ruko, itu baksonya enak juga. Di sini ada Coipan, nah, Coipan enak tuh. Di sebelah kanan ada mes daerah, ada yang sebelah kiri nih bangunan peninggalan penjajahan. Nah, kalau sebelah kanan itu Taman Burung, teman-teman. Ini jembatan Agen kata orang sini ya, jembatan Agen, dan pas di depan itulah 0 km Singkawang, teman-teman. Mau foto dululah di sana. Oke, dengan begini
perjalanan selesai. Udah kembali lagi ke Singkawang dari tanggal 5 Oktober sampai ini sekarang tanggal 20 Oktober ya, 15 hari. Ini tugu 0 kilometernya, dan ini patoknya, cuma sayang patoknya tulisannya gelap, WK WK WK. Nah ini kan tulisannya Pontianak 145 SKW 0. Nggak tahu yang satunya apa itu, Sambas. Oke, setelah berapa ribu kilometer ya, lupa. Ya bismillah, alhamdulillah hari ini dipatok 0 km nya Singkawang. Ini patoknya ini, cuma tulisannya hitam tuh, SKW kosong. Nyampai sini jam 5.21 pagi, 4.355,8 km selama 15 hari. Singkawang Jakarta PP. Muterin, pokoknya muter-muter lah. Jam 5.21. Tekanan angin depan belakang. 0 km. Yeah. Alhamdulillah habis ini ke rumah. Oke, alhamdulillah, pokoknya ucap syukur sekali untuk teman-teman yang support, yang kirim doa. Ya, makasih. Sepanjang jalan diliatin orang, dikira turis kali, padahal orang sini. Oke, foto-foto dulu teman-teman. 0 km Singkawang. Aku mau foto yang ini, yang ada tulisannya Kota Singkawang. Pas banget itu. Nah, sebelah sini nih. Lah, ini pas itu tuh Mamang Sayur tuh naik motor tuh. Biasa yang jajah ke komplek-komplek rumah tuh. Sering tuh beli itu tuh, enak. Donatnya, sayurnya. Oke, berakhirlah perjalanan ini selama berapa, 15 hari. Dan saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan, teman-teman yang support, teman-teman yang ketemu di jalan. Ya, terima kasih buat pengurus masjid Desa Tusuk Belawan, Kabupaten Seruyan. Pengurus masjid di sana, saya ucapkan terima kasih buat beliau karena udah numpangin istirahat di rumahnya. Dan insya Allah ya, semoga berkah, semoga Allah limpahkan rahmat dan rezeki untuk Bapak sekeluarga. Untuk rekan yang ketemu di jalan, ya terima kasih udah ketemu, udah nyamperin ya, walaupun nggak banyak sih, cuma ketemu berapa ya, yang ketemu di jalan di Surabaya, Sidoarjo ada. Buat yang di Malang, kakak kandung Mbak Tiwi yang ada di Malang, makasih udah ngizinin tinggal di sana beberapa hari. Untuk bule yang ada di Tulungagung, terus Bang Abdi di Jogja, terus siapa lagi ya, kayaknya udah itu aja deh, soalnya nggak ketemu lagi sama teman-teman di jalan. Solo riding nggak pernah ngabarin sana sini, demi Allah nggak pernah. Ya apa ya, nggak pernah ngabarin, Bang aku mau ke sini nih gitu. Nanti takutnya di portal gitu. Nggak suka yang gitu-gitu soalnya. Kalau jalan ya udah jalan aja sendiri gitu, paling ngubungin keluarga sama kerabat yang deket aja. Oke, semuanya sampai di sini ya. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga amalan kita selama setahun yang lalu itu Allah terima dan limpahkan rezeki dan barokahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.